Di suatu musim panas, di tengah terik matahari yang bersinar, ada dua orang laki-laki sedang bermain basket. Ketika beristirahat, Yota bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya adalah dewa yang bernama Odin. Dia berpakaian seperti seorang biarawati. Yota mengira anak perempuan itu anak yang tersesat, tapi sebelum sempat bertanya, anak perempuan yang mengaku Odin itu bilang tidak perlu membawanya ke tempat penitipan anak karena dewa tidak perlu seorang penjaga. Dia berkata tujuannya adalah memainkan permainan bola merah yang barusan mereka mainkan. Akhirnya Yota mengajak anak perempuan itu bermain basket bersamanya. Asura teman Yota bertanya siapa anak kecil ini. Anak perempuan itu menjawab bahwa dirinya adalah dewa. Yota langsung menjelaskan kalau anak ini cuma mau mencoba ikutan melempar bola basket. Asura pun memberikan bolanya ke anak tersebut. Sebelum melemparnya, anak perempuan itu bertanya kenapa mereka berdua melakukan permainan ini dan apa tujuannya. Yota berkata mereka melakukan ini untuk hiburan agar nggak jenuh terus-terusan belajar buat ujian. Tapi anak perempuan itu bertanya untuk apa belajar. Yang mereka lakukan itu percuma, karena dalam waktu 30 hari dunia akan kiamat. Begitu ucapnya. Yota dan Asura meresponnya dengan wajah santai dan menganggap kalau anak perempuan itu sedang bercanda. Yota berkata pada Asura untuk membiarkan dia sendiri yang mengurusnya, sementara Asura pergi meninggalkan mereka. Yota bertanya di mana rumah Hades. Dengan kata lain, Yota bertanya di mana rumah orang tua Odin. Tapi kemudian dia sadar Yota sedang mengejeknya. Yota bertanya lagi siapa nama belakang Odin. Odin menjawab Sato. Lalu Yota bertanya sekali lagi di mana alamat rumah Odin. Sato menjelaskan rute atau alamat rumahnya kepada Yota. Yota menjawab kalau dia akan mengantar Sato pulang. Tapi Sato kesal karena jawabannya tadi cuman bercanda. Dia bilang bahwa dewa tidak memiliki rumah. Yota kerepotan dan bingung harus bagaimana, sementara dia sendiri ingin pergi ke perpustakaan untuk menemui temannya. Sato berkata bahwa dia akan ikut. Mau gak mau, Yota akhirnya membawa Sato bersamanya. Ketika berjalan, Sato berkata untung ada minimarket. Kemudian dia mampir dan membeli payung. Yota kebingungan karena cuaca sedang sangat panas, tapi kenapa sampai perlu pakai payung? Tak lama setelahnya, hujan turun sangat deras. Yota menawari Sato untuk naik bis saja, tapi Sato berkata lebih baik jangan karena lebih cepat jalan kaki. Tak jauh dari tempat mereka berjalan, rupanya jalanan sangat macet. Mereka bahkan berhasil mendahului bis yang tadinya ingin mereka naiki hanya dengan jalan kaki. Mereka berdua sampai di perpustakaan. Yota bertemu dengan temannya yang bernama Kyoko yang sudah menunggunya di sana. Kyoko bertanya siapa gadis cilik yang bersamanya. Sato menjawab dia adalah dewa. Kemudian dia juga tahu kalau Yota suka dengan Kyoko. Yota salting di depan Kyoko. Sementara Kyoko sendiri langsung bilang mereka hanya teman. Secara nggak langsung Yota udah ditolak sama Kyoko. Yota menangis dan berteriak di perpustakaan. Alhasil dia diusir. Sato berkata kenapa Yota masih memikirkan cinta sedangkan dunia akan segera kiamat. Yota masih tidak mempercayai ucapan Sato. Kemudian Sato berkata dunia akan berakhir karena pilihan bodoh manusia. Yota masih tidak percaya dengan ucapan Sato. Lalu Sato menantang Yota dan menunjukkan kekuatan dewa itu seperti apa. Sato menyuruh Yota menyebutkan nama tokoh sejarah yang dia tahu. Yota menjawab Natsume Soseki. Sato berkata dia akan membuat Yota bertemu Natsume Soseki dengan cara Sato akan menjadi orang itu. Sato mulai berkonsentrasi. Kemudian setelah beberapa saat, dia bilang bahwa dirinya adalah kucing sambil membuat ekspresi aneh. Yota semakin yakin kalau dirinya sedang dipermainkan dan ditipu. Yota kemudian mencoba menawari Sato apakah mau makan. Jika sudah makan, Yota akan mengantar Sato pulang. Sato menginginkan ramen dan Yota kemudian membelikannya. Di kedai ramen tempat Yota dan Sato makan, ada sebuah acara televisi yang menyiarkan lomba balap kuda. Penjual ramen itu terlihat bersemangat menontonnya. Sato bertanya acara apa itu dan kenapa dia terlihat bersemangat. Yota menjelaskan itu adalah lomba pacuan kuda. Penjual itu sedang bertaruh jika hasilnya sesuai harapan maka akan dapat uang. Penjual ramen itu bertaruh pada nomor 2. Tapi kemudian Sato berkata nomor 8 akan menang dan nomor 2 akan berada di posisi ketiga. Sementara nomor 3 akan ada di posisi kedua. Setelah beberapa saat, ucapan Sato benar-benar terjadi. Yota tidak mempercayainya dan mengira ini hanya kebetulan. Sato kemudian kembali menebak urutan kuda di pertandingan berikutnya. Dan sekali lagi tebakan Sato benar. Yota segera membawa Sato pergi sebelum dia dimanfaatkan untuk keperluan judi si penjual ramen. Yota masih tidak percaya dan mengira ini cuma prank. Sato menyuruh Yota untuk percaya padanya. Dia juga bilang sampai akhir dunia nanti Sato memutuskan untuk menemani Yota. Sato bertanya pada Yota apa keinginannya. Yota menjawab dia ingin lulus ujian masuk dan ada di tempat yang sama dengan Kyoko. Tapi Sato menjawab itu mustahil karena sebelum itu terjadi dunia akan kiamat. Jadi dia menyarankan Yota untuk menembak Kyoko sekarang. Yota langsung menembak Kyoko tapi malah ditolak. Yota langsung
terdiam hingga malam tiba. Sato bilang ke Yota bahwa akan menginap di rumahnya. Sato yakin keluarga Yota akan memperbolehkannya. Dan ternyata benar, setelah menelpon ibunya, Yota diizinkan membawa Sato menginap di rumahnya. Dia ditanyai ibu Yota siapa namanya. Dengan riang dia menjawab Sato. Kemudian ibu Yota bertanya lagi siapa nama depannya. Dia menjawab Hina. Yota heran bagaimana ayah dan ibunya bisa dengan mudah mengizinkan orang asing menginap di rumahnya, apalagi Yota juga repot untuk mempersiapkan ujian masuk. Tak lama setelahnya, adik Yota bernama Sora pulang ke rumah. Dia pun berkenalan dengan Hina dan langsung akrab dengan keluarga Yota. Yota bertanya pada Hina apa dirinya sedang bermasalah dengan keluarganya. Tapi Hina menjawab Dewa tidak butuh penjaga. Selain itu, dirinya tidak punya kenangan bagus mengenai keluarga. Yota tidak ingin bertanya lebih jauh soal keluarga Hina. Dia memutuskan untuk belajar. Tapi Hina memarahinya untuk tidak perlu belajar soalnya dunia akan kiamat. Yota menawari Hina apa mau main game. Lalu akhirnya Yota menemani Hina main game. Keesokannya Hina melihat Yota yang murung karena masih memikirkan Kyoko. Hina berkata dia punya ide agar Yota dekat dengan Kyoko, yaitu dengan memanfaatkan adiknya. Karena adiknya punya tugas liburan musim panas dan harus membuat film. Hina menyarankan Yota untuk memanfaatkan situasi ini biar lebih dekat dengan Kyoko. Sayangnya keadaan kurang berjalan sempurna. Akting Yota dan Kyoko sama sekali tidak memiliki adegan romantis seperti berpelukan. Yota merasa cara ini tidak berhasil. Hina berkata mungkin karena adegannya kurang dramatis. Tapi adik Yota, Sora, optimis ini akan jadi film bagus. Hina berkali-kali menulis naskah yang baru tapi hasilnya masih kurang bagus. Yota semakin pesimis karena takut Kyoko justru semakin ilfil dengan Yota. Hina menyarankan Yota untuk menulis lagu. Ini karena Hina tahu Kyoko suka dengan musik. Dengan kekuatan dari Hina, dia mencoba menciptakan musiknya sendiri. Yota ikut membantu Hina. Ketika sudah jadi, dia belajar memainkan piano. Yota pergi ke rumah Kyoko dan menunjukkan lagu hasil ciptaannya dengan Hina. Yota menunjukkan keterampilannya bermain piano di depan Kyoko, namun dia panik. Kyoko meneruskan permainan piano Yota dan memainkan lagu dari Yota. Kyoko berkomentar itu lagu yang bagus. Yota berterima kasih pada Hina karena mengalami sedikit kemajuan soal hubungannya dengan Kyoko. Suatu ketika senior Sora yang bernama Jinguji mengalami kesulitan. Dia harus menggantikan pekerjaan ibunya yang sedang sakit di kedai ramen. Penghasilan dari kedai ramennya tidak cukup untuk menutupi hutang ibunya. Jadi Jinguji ditagih terus-terusan oleh rentenir. Hina dengan mudah mengatakan tinggal meramaikan kedai ramen itu. Hina meminta Yota menyamar jadi seorang konsultan yang menilai makanan di kedai ramen Jinguji. Pertama, Yota pura-pura jadi pelanggan dan memesan menu andalan di sana. Dia menyicip rasanya dan menilai lumayan enak. Yota kemudian menawarkan pada Jinguji kalau kedainya bisa jadi ramai jika menuruti sarannya. Kemudian Yota mengubah namanya yang semula kedai ramen surgawi jadi kedai ramen malaikat terjatuh. Kemudian dia juga menyuruh Jinguji membuang menu andalannya. Ini karena menu andalan Jinguji tidak menggunakan penyedap. Sementara untuk menghasilkan rasa dan umami yang enak, bahan-bahan ramen harus disesuaikan dengan saus dan penyedap. Yota juga menyarankan untuk mengurangi bahan-bahan yang nggak diperlukan. Hingga akhirnya jadilah ramen baru buatan Jinguji. Untuk gebrakan terakhir, Hina menyarankan Yota untuk membuat iklan dan membuat pelayanan jadi lebih menarik. Toko Jinguji mulai rame berkat usaha Hina dan Yota. Penagih hutang datang kembali dan meminta bayaran. Dengan kemampuan Hina, dia sudah tahu penagih hutang itu akan mengajak Yota bertengkar. Dia menggambar lantai dengan jejak kaki untuk menunjukkan kemana Yota harus melangkah untuk menghindar dan menyerang. Yota pun berhasil membuatnya kewalahan dan kabur. Sekarang beban hutang Jinguji berkurang karena bunga dari hutangnya tidak selangit. Di lain sisi ada seorang anak laki-laki bernama Suzuki. Dia punya kekuatan yang cukup menarik. Dia bisa mencari sesuatu yang hilang dengan kemampuan melacaknya. Suzuki bisa menggunakan semua kamera dan CCTV di sekitar untuk mencari apapun. Dia dipanggil untuk mencari orang bernama Korogi Suichiro, seorang jenius yang ahli dalam bidang software. Suzuki bertugas mengungkap kejanggalan pada orang ini. Bos dari Suzuki adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi raksasa. Dia mencoba mencari tahu penelitian apa yang sedang coba dilakukan Dr. Korogi. Berdasarkan informasi, Dr. Korogi melakukan sebuah penelitian demi keluarganya. Kembali ke hari-hari Yota bersama Hina berlanjut. Yota bercerita pada Hina dia mengidolakan seorang presenter bernama Tengan Kako. Hina punya rencana agar Yota bertemu dengan Tengan Kako. Dia membuat namanya di puncak klasmen di permainan mahjong. Padahal Yota sendiri tidak tahu cara main mahjong. Karena namanya sudah terkenal, Yota mendapat perhatian dan diundang di acara tanding mahjong. Di sana, Yota bertemu dengan orang-orang yang pro bermain mahjong dan juga dia bertemu dengan Tengan Kako. Turnamen mahjong dimulai. Yota adalah paling amatir di sana. Semua yang terjadi di dalam permainan sudah ada dalam prediksi Hina. Apapun yang terjadi, Yota cuma perlu mengikuti bridging dari
Hina sebelumnya. Dan benar saja, dengan cara main ngawur serta acak-acakan, Yota berhasil mengalahkan peserta pro lainnya. Para komentator sampai terheran-heran dengan cara main dari Yota. Yota pun berhasil mendapat perhatian dari idolanya, yaitu Tengen Kako. Tengen bahkan sampai tergila-gila dengan Yota dan menawarinya untuk ikut ke kamarnya. Tapi Yota malah ketakutan karena yang didapat melebihi ekspektasinya. Yota pun kabur dari Tengen dan menolak tawarannya. Tersisa 12 hari sebelum kiamat seperti yang diramal Hina. Hina masih berusaha membantu Yota agar bisa mendapatkan hati Kyoko. Kyoko punya seorang ayah yang sering mengurung diri di rumah semenjak kematian istrinya atau ibu Kyoko. Hina menyuruh Yota untuk menghibur ayah Kyoko. Yota mengajak ayah Kyoko untuk keluar rumah dan melihat dunia luar agar pikirannya bisa terbuka. Usaha Yota lumayan berhasil. Ayah Kyoko jadi teringat sebuah kenangan ketika bersama istrinya. Ayah Kyoko bilang dia punya sebuah rekaman video terakhir sebelum istrinya meninggal. Sementara Kyoko belum melihat rekaman video terakhir dari ibunya karena ayahnya yang melarangnya. Namun dari sini, Hina kepikiran sebuah ide agar Kyoko harus melihat video terakhir dari ibunya. Dia menyuruh Yota untuk berpura-pura menjadi penyihir di depan Kyoko. Yota bilang dia bisa membuat Kyoko mendengar kembali suara ibunya. Dia memberikan sebuah telepon pada Kyoko dengan alibi telepon tersebut sudah disihir agar bisa mengeluarkan suara ibunya. Padahal yang berbicara dari telepon itu adalah Hina. Hina bisa memanfaatkan gelombang suara yang disintesis. Karena suara orang di seluruh dunia tidak mungkin suara murni. Jika semua suara seperti aslinya, maka akan menjadi rumit dan jaringannya akan runtuh. Untuk menghindarinya, suara yang mirip dengan suara seseorang dipilih secara otomatis. Ketika mendengar suara ibunya alias Hina, Kyoko segera menemui ayahnya. Mereka berdua pun akhirnya menonton rekaman video terakhir dari ibunya yang sakit. Ibunya menyuruh Kyoko dan ayah Kyoko untuk terus bersemangat melanjutkan hidup meskipun dia akan meninggalkan mereka. Setelah melihat video itu, Kyoko dan ayahnya kembali bersemangat. Malamnya, Kyoko datang ke rumah Yota untuk berterima kasih. Hina yang tahu Kyoko bertamu ke rumah merasa yakin Yota akan diterima oleh Kyoko. Namun raut wajah Hina menjadi murung. Setelah beberapa saat, Yota kembali ke kamar dan bilang ke Hina kalau dia tidak jadi menyatakan perasaannya ke Kyoko. Festival musim panas tiba. Hina penasaran dan ingin pergi ke sana. Tapi Yota menolak karena harus belajar untuk ujian masuk. Hina memaksa karena belum pernah ke sana. Dia menyuruh Yota menelpon teman-temannya agar berkumpul dan pergi ke festival musim panas bersama-sama. Mereka semua datang sesuai prediksi Hina. Mereka mencobai berbagai makanan dan permainan. Hina yang melihat kedekatan Yota dan Kyoko sedikit merasa terganggu. Dia mencoba mencari laki-laki lain untuk menunjukkan bahwa dirinya juga cewek yang menarik. Tapi usahanya justru membuatnya malah merasa melakukan hal bodoh. Hina pun akhirnya menyendiri karena kelelahan. Dia beristirahat di sebuah tempat yang dingin yang tanpa dia tahu itu adalah truk pengangkut es. Teman-teman Yota menyadari Hina menghilang. Mereka semua mencarinya. Yota menemukan sisa permen apel di dekat truk es parkir. Yota coba bertanya pada salah satu supir kemana perginya truk yang lain. Supir itu menjawab ke arah Tokyo. Yota dan Asura bergegas mengejar truk Hina dengan motor. Beruntungnya mereka sempat menyusul dan meminta supir truk untuk berhenti. Dan benar, Hina ada di dalam truk es sambil mengkikil kedinginan. Hina kembali ceria karena Yota datang untuk menyelamatkannya. Mereka semua berkumpul untuk melihat kembang api bersama-sama. Tersisa waktu 7 hari hingga dunia kiamat sejak kebersamaan Yota dan Hina. Hina memberitahu Yota naskah film adiknya sudah jadi. Yota membaca naskah buatan adiknya dan memuji kalau ceritanya menarik. Namun mereka butuh banyak orang untuk membantu proses syutingnya. Hina dan Sora meminta Yota mengumpulkan semua teman-temannya untuk membantu menyelesaikan film buatan adiknya. Hari syuting tiba. Hina berperan sebagai heroin utama sementara Yota sebagai karakter utama laki-laki. Filmnya menceritakan seorang heroin dan teman laki-laki masa kecilnya yang berjuang untuk menyelamatkan dunia. Hina terlihat sangat menikmati perannya dan berjuang sebisa kemampuannya. Tidak hanya Hina, tapi semua teman-temannya ikut berpartisipasi dalam setiap adegan. Di lain sisi, Suzuki masih mencari informasi mengenai Dr. Korogi. Dia berada di lab penelitian Dr. Korogi. Suzuki masuk ke dalam dan mendapat sebuah informasi rahasia tentang sistem kekebalan alami. Dia bersama rekannya menyelidiki sampai rumah Dr. Korogi. Tapi di sana rumah Dr. Korogi sudah dirubuhkan. Suzuki bertanya kemana semua barang-barang yang ada di dalam rumah. Ternyata semua sudah ada di tempat pembuangan sampah. Suzuki bergegas mengambil sebuah buku sebelum tergiling di tempat sampah. Dalam buku tersebut ada foto Hina di dalamnya.
Hari syuting berlanjut. Yota bertanya-tanya apa dunia akan benar-benar berakhir seperti yang Hina bilang. Lalu dia juga membayangkan bagaimana jika Hina tiba-tiba pergi dari rumah. Yota pun bertanya pada kedua orang tuanya mengenai siapa sebenarnya Hina. Orang tua Yota menjelaskan Hina sebenarnya adalah cucu dari orang yang telah membantu ayah dan ibu Yota. Sementara ibunya sudah meninggal dan ayah Hina menikah lagi. Oleh karena itu mereka mau menampung Hina. Kakek Hina sendiri yang berpesan pada orang tua Yota untuk menjaganya. Yota berbicara dengan Hina dan bilang sudah tahu kenapa Hina menginap di rumahnya. Yota bertanya mengenai kekuatan yang dimiliki Hina. Dia bertanya sejak kapan Hina menjadi dewa. Hina menjawab sejak 334 hari yang lalu. Tapi Hina sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana kemampuannya bekerja. Yota berkata dia ingin membantu Hina menemui keluarganya. Hina pun berkata sejak awal dia sudah tahu di mana lokasi keluarganya berkat kekuatannya. Akhirnya Yota dan Hina pergi mengunjungi ayah Hina. Sampailah mereka di sebuah rumah yang besar. Yota akhirnya bertemu dengan ayah Hina. Dia dan Hina duduk di sebuah ruang tamu. Anehnya, ayah Hina justru bertanya siapa anak perempuan yang bersama Yota. Hina menjawab dan memperkenalkan diri. Istri dari ayah Hina langsung syok ketika mendengar Hina memperkenalkan dirinya yang kemudian ditenangkan suaminya. Ayah Hina mengajak Yota untuk berbicara di luar. Yota bertanya pada ayah Hina apa yang dia ketahui soal Hina. Ayah Hina bilang kalau dirinya hanya mengenal Hina hingga usia 7 tahun. Dia berkata Hina lahir dengan kondisi sindrom Locus, penyakit yang disebabkan keturunan. Penyakit itu menyerang atrofi cerebral dan atrofi otoneurogenik. Saat penderitanya tumbuh, otot mereka akan memburuk kemudian meninggal. Hina yang dia kenal tak bisa berdiri ataupun berbicara, karena harusnya obat untuk sindrom itu belum ada di dunia. Ayah Hina sendiri tidak tega melihat Hina yang sekarang sehat dan bisa berlarian. Karena suatu saat dia tetap tidak bisa menghentikan kehancuran di depan matanya. Ayah Hina juga bilang pada Yota suatu saat kamu akan melihatnya sendiri. Suzuki dan rekannya akhirnya menemukan Hina. Hina adalah cucu dari Dr. Korogi. Suzuki juga tahu penyakit yang diderita Hina. Dia juga tahu kalau Hina dititipkan ke murid Dr. Korogi yaitu ayah dan ibu Yota. Yang mencurigakan adalah Yota. Dia bukan orang yang spesial, tapi kenapa bisa sampai menarik perhatian banyak orang, seperti melariskan kembali kedai ramen dan memenangkan pertandingan mahjong. Suzuki mengira itu berkat campur tangan Hina. Tapi dia masih perlu menganalisanya lagi dengan informasi yang lebih akurat. Setelah meneliti dengan baik, Suzuki mendapat sebuah kesimpulan. Dia menyampaikan pada bosnya bahwa ada sebuah komputer kuantum seukuran chip yang mampu beroperasi dalam suhu kamar. Komputer tersebut adalah buatan Dr. Korogi. Suzuki mengatakan chip tersebut ada di dalam sebuah otak. Otak dari seorang perempuan bernama Sato Hina, cucu Dr. Korogi. Chip tersebut membuat Hina berhasil bertahan hidup sampai sekarang meskipun mengidap sindrom Locus. Suzuki menyesal menganalisa sejauh ini karena dia tidak punya kekuatan untuk mengubah keputusan atasannya. Chip tersebut berbahaya karena bisa mengakses seluruh informasi di dunia. Ini jugalah yang membuat Hina punya kekuatan seperti dewa. Suzuki langsung coba menghubungi Hina dengan kekuatannya dan memperingatkan akan ada sesuatu yang datang. Begitu menyadarinya, Hina langsung meminta maaf pada Yota. Hina berkata bukan dunia ini yang akan berakhir, melainkan dunia Hina sendiri yang berakhir. Hina mengatakan dia tidak bisa melihat dunia setelah 30 hari, rupanya itu karena Hina sendiri yang akan menghilang. Segera setelahnya, datang sekelompok orang dengan jas hitam ke tempat Hina dan teman-temannya melakukan syuting. Mereka meminta Hina dan ingin membawanya. Teman-teman Yota menghalangi mereka lalu menyuruh Yota dan Hina lari. Hina bertanya kenapa lari dan melindunginya. Yota menjelaskan Hina membuat hari libur musim panasnya berwarna. Sejak kehadirannya, Yota merasa lebih ceria menjalani hidup. Hina bertanya kenapa dan apa alasannya. Yota bilang itu karena dirinya menyayangi Hina. Hina bersyukur ternyata ada orang lain yang bilang itu selain kakeknya. Tapi Hina berkata sudah tidak ada jalan kabur. Seluruh dunia pasti akan menemukan keberadaannya. Orang-orang berjas datang dan menjatuhkan Yota. Mereka membawa Hina pergi. Hina mengucapkan terima kasih pada Yota dan mengatakan bahwa dirinya juga menyayangi Yota. Hari-hari berlanjut tanpa kehadiran Hina di samping Yota. Yota kembali masuk sekolah usai libur musim panas. Dia bertemu dengan Suzuki di sana yang menyamar jadi seorang murid. Suzuki memberitahu Yota bahwa dia anak yang jenius dan bisa melakukan banyak hal. Suzuki membuktikan kemampuannya dengan menelpon HP Yota tanpa mengetahui nomor Yota. Suzuki dengan cepat akrab dengan Yota dan temannya. Dalam sekejap mereka melalui musim gugur dan sudah berada di musim dingin sejak kepergian Hina. Yota juga akhirnya sampai di ujian masuk bersama Kyoko dan Asura.
Sora. Suzuki yang melihat Yota menjalani hari-harinya seperti biasa mulai kesal dan marah. Dia menjelaskan pada Yota menurutnya kenapa bisa tiba-tiba ada orang aneh yang mau berteman dengan mereka. Yota tersadar orang tersebut mengingatkannya pada Hina. Yota bertanya kenapa tidak langsung menjelaskan dari awal. Suzuki menjawab ini karena dia sudah janji dengan atasannya tidak akan membuka mulut karena akan membahayakan dirinya melakukan kontak dengan Yota. Suzuki menjelaskan situasi Hina pada Yota. Yota bertanya apa Hina masih hidup. Suzuki menjawab Hina masih hidup namun sudah tak lagi memiliki kemampuan dewa. Yota juga bertanya apa sebenarnya kekuatan dewa yang dimilikinya. Suzuki menjelaskan semuanya kepada Yota. Suzuki juga berkata Yota bisa bertemu dengan Hina namun dia memperingatkan Hina sudah bukan lagi seperti yang dia kenal dulu. Yota mengiyakannya tanpa keraguan. Suzuki dan rekannya mengantar Yota ke sebuah fasilitas yang lokasinya sangat jauh. Untuk masuk ke sana, Suzuki sudah menyiapkan identitas palsu untuk Yota karena tidak sembarangan orang boleh masuk. Suzuki menjelaskan apa yang harus Yota lakukan agar penyamarannya tidak terbongkar sebagai asisten dari fasilitas penelitian luar negeri. Suzuki berkata ini adalah caranya untuk menebus dosanya. Yota masuk ke dalam fasilitas dan bertemu dengan petugas visiting researcher bernama Shiba. Shiba mengajak Yota ke sebuah ruangan. Ketika dibuka, di sana Hina terbaring lemas. Rambutnya bahkan sudah dipotong pendek. Yota bertanya apa Hina mengenalnya. Namun tatapan mata Hina kosong dan tidak menjawab apapun. Shiba menjelaskan begitu Hina tiba di sini, kepala tengkoraknya langsung dioperasi. Ketika Yota menyentuh Hina, Hina langsung berteriak ketakutan. Shiba menjelaskan Hina ketakutan dengan laki-laki akibat trauma yang dialaminya. Yota masih syok dengan kenyataan yang ada di depannya. Dia sadar hal inilah yang dulu coba dikatakan ayah Hina. Kepercayaan diri Yota tiba-tiba mulai menghilang. Yota mencoba mengamati keseharian Hina di fasilitas. Kapan jadwal dia makan, kapan jadwal dia terapi, ataupun jadwal dia bermain dan juga beristirahat. Yota mendapat izin bicara dengan Hina tiap jam 5 sore hingga waktu makan. Namun ketika berbicara dengan Hina, Hina masih berteriak dan ketakutan dengan Yota. Yota masih belum menyerah dan coba berkomunikasi dengan Hina. Tapi Hina masih tidak mempedulikan Yota. Yota bertanya-tanya apa ingatan Hina soal dirinya sudah hilang. Apakah semua kenangannya dengan Hina hanya terekam oleh chip komputer yang dulu ada di kepala Hina. Di tengah kemurungannya, Kyoko menelpon Yota dan menyemangatinya. Dia berkata bahwa dirinya menyukai Yota. Oleh karena itu, Kyoko tidak ingin sampai Yota menyerah. Yota juga mendapat semangat dari teman-teman dan adiknya. Yota berterima kasih dan dirinya kembali semangat. Karena dulu Hina suka main game, Yota mencoba bermain game dengan Hina. Namun usaha Yota masih sia-sia karena Hina malah makin ngambek dan ketakutan. Dia mencoba mengamati bagaimana Shiba bisa dekat dengan Hina. Berbagai cara coba Yota lakukan agar Hina ingat dengannya. Waktu Yota tidak lama karena identitasnya hanya berlaku selama 2 minggu. Dia masih ngeyel ingin main game dengan Hina karena menurutnya itu bisa membuat Hina ingat dengannya. Hingga suatu ketika Hina sendiri yang menginginkan untuk bermain game. Yota merasa lega Hina mulai mau bermain dengannya. Sayangnya ketika situasi membaik, identitas Yota sudah ketahuan. Shiba menyuruh Yota untuk segera pergi. Shiba juga berkata fasilitas ini akan segera dipindah ke luar negeri. Yota memohon pada Shiba untuk memberikan setengah hari waktunya khusus untuk Hina sebelum mereka berpisah. Yota menginginkan Hina keluar dari fasilitas dan ikut pulang bersamanya. Ketika Yota mengajak Hina bicara, Hina secara spontan menyebut nama Sora, adik dari Yota. Yota mencoba menunjuk semua foto teman-temannya, tapi Hina malah kembali ketakutan dengan Yota. Waktu Yota habis, Shiba menyuruh Yota pergi. Dia diseret 2 petugas keamanan. Yota menangis karena gagal mendapatkan Hina lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Hina. Di saat terakhir sebelum Yota pergi, Hina meneriakkan nama Yoha dengan tidak jelas. Yota terhenti dan melihat Hina. Hina terjatuh dari gendongan Shiba dan berdiri dengan kakinya. Dia memanggil Yota dan berjalan tertatih. Hina berkata bahwa Hina sayang Yoha. Yota langsung berlari ke arah Hina dan memeluknya. Mereka berdua menangis dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Hina dan Yota kembali pulang ke rumah. Tanpa perlu menjelaskan banyak hal, keluarga Yota sudah tahu kondisi Hina. Begitu juga dengan teman-teman Yota. Mereka semua berkumpul untuk menyelesaikan adegan terakhir dari film buatan adiknya. Yota bersyukur dia bisa menyelesaikan film adiknya bersama dengan Hina. Ditambah saat ini Hina ada bersama Yota. Yota punya sebuah cita-cita baru. Dia ingin jadi peneliti hebat seperti kakek Hina dan kemudian suatu hari menemukan obat untuk menyembuhkan Hina. Cerita ditutup dengan semua orang menonton hasil dari film yang mereka buat bersama Hina. Ada juga sebuah rekaman terakhir dari Hina yang mengatakan semua kenangan yang mereka buat bersama adalah harta karun yang berharga baginya.
Begitulah akhir cerita dari anime yang berjudul Kami-sama ni Natahi.